Bismillahirrahmanirrahim, sahabat HNI HPAI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Firly Ramli dalam edukasi online. Pada sesi kedua dari 5 langkah mudah MUDAH, mimpi, undang, duplikasi, alat bantu, dan home sharing, saya kembali menjelaskan tentang edukasi langkah undang dalam sesi yang kedua. Di sesi yang pertama, saya sudah menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya Bapak dan Ibu sekalian membuat daftar nama, yaitu minimal 200 orang, optimal di 500 orang, dan boleh memulai dari 50 orang pertama. 50 orang pertama yang Bapak dan Ibu sekalian buat, sekali lagi itu bukanlah ukuran wajib 50, tapi sebagai stimulan atau rangsangan untuk Bapak dan Ibu semua membuat daftar nama. Dan saya tekankan di awal edukasi sesi kedua ini, siapapun yang meremehkan membuat daftar nama adalah langkah pertama kegagalan dalam bisnis ini. Dan siapapun yang menganggap penting dan segera membuat daftar nama adalah langkah pertama kesuksesan dalam bisnis ini. Baik, sahabat HNI HP semua, kita lanjutkan untuk sesi keduanya. Bagaimana mengolah daftar nama yang telah dibuat? Mengolah daftar nama yang Bapak dan Ibu telah buat, kita mulai dengan metode namanya pemetaan potensi prospek dengan kategori DAFT. D-A-F-T. D-nya adalah dinamis, yaitu orang yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi. A-nya antusias, semangat yang selalu membara dan tidak habis-habis. F-nya adalah fleksibel, mudah bergaul, humble, hangat, sumringah, murah senyum. T-nya adalah teachable, artinya orangnya pembelajar dan open-minded, terbuka terhadap wawasan dan gagasan baru. Kalau disederhanakan, kita sebut sebagai orang yang punya kategori sehat dan produktif. Dan itulah target potensi prospecting Bapak dan Ibu sekalian. Dari 50 atau 200 daftar nama yang telah Bapak dan Ibu sekalian buat, Bapak dan Ibu mulai membuat screening siapa saja orang-orang yang masuk kategori DAFT. Sekarang, Bapak Ibu coba lihat daftar nama yang telah dibuat kemarin, dan kemudian mulai membuat tabel di sebelah kanannya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan buku pas yang Bapak Ibu telah miliki, buku paket agen sukses, di mana di situ ada kolom DAFT. Kita akan memberikan scoring kepada orang-orang yang masuk kategori DAFT tersebut, di mana skor paling kecilnya adalah 1 dan skor maksimalnya adalah 3. Misalkan sebagai contoh, ada orang yang kategori dinamisnya sangat bagus, memiliki mobilitas yang sangat tinggi, berarti dia skornya 3. Orang yang dinamisnya atau mobilitasnya sangat rendah, berarti dia skornya 1. Bisa dipahami ya, sahabat semua? Setiap nama kita kasih skor. Berapa nilai dinamisnya, antusiasnya, fleksibelnya, dan teachable-nya. Setelah setiap nama sudah kita skor, kita total D, A, F, T, kita total ke samping sehingga setiap nama memiliki total nilai DAFT. Mana yang Bapak dan Ibu pilih? Lingkari atau kasih tanda bintang mereka-mereka yang memiliki nilai antara 9 sampai 12. Sampai di sini Bapak dan Ibu tentu langsung dapat melihat siapa-siapa saja yang masuk dalam radar target prospek Bapak dan Ibu sekalian, yaitu mereka-mereka yang sudah Bapak Ibu kasih tanda bintang atau Bapak Ibu lingkari namanya karena skornya di antara 9 sampai 12. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Setelah orang-orang yang sudah masuk dalam kategori potensial untuk diprospek, kita lanjutkan kepada pemetaan siapa yang prioritas untuk diprospek lebih dahulu. Mereka adalah orang-orang yang tadi Bapak dan Ibu sudah lingkari atau berikan tanda bintang masuk kategori DAFT. Sekarang kita lanjutkan pemetaannya siapa yang lebih dulu akan diprospek. Kita bagi 3, berikan tabel di sebelah kanan tambahan, yaitu kategori sering ditemui, jarak dekat, dan perasaan akrab. Jadi ada 3 kolom tambahan, sering ditemui, jarak dekat, dan perasaan akrab. Skornya adalah 0 sampai dengan 1. Jadi hanya 0 dan 1. Artinya kalau sering ketemu nilainya 1, jarang ketemu nilainya 0. Lokasi rumahnya dekat, 1. Lokasi rumahnya jauh, susah ditemui, 0. Perasaan kita akrab banget sama dia, maka 1. Sepertinya kurang akrab, skornya 0. Kita akan berikan skor kepada orang-orang yang sudah masuk dalam kategori DAFT. Mana yang Bapak Ibu berikan tanda? Yang Bapak Ibu berikan tanda yang punya nilai antara 2 sampai 3.
Artinya, saya berikan kesimpulan kepada sahabat semua yang masuk kategori DAFT wajib diprospek. Saya ulang, semua yang masuk kategori DAFT yang skornya DAFT-nya antara 9 sampai 12 itu wajib diprospek. Tapi siapa yang lebih dulu diprospek adalah yang punya skala prioritasnya paling tinggi, yaitu yang skala prioritasnya skornya antara 2 sampai 3. Sudah, Bapak Ibu sekalian? Berikan tandanya dengan tepat dan sudah masuk dalam target Bapak dan Ibu semua. Percaya dan yakin, secara pengalaman dan sudah sangat terbukti berulang-ulang bahwa metode seperti ini meningkatkan kemungkinan closing, kemungkinan orang akan bergabung, kemungkinan orang akan tertarik di atas 80%. Sebab target Bapak Ibu semua semakin selektif dan semakin terasah dengan baik. Setelah Bapak Ibu sekalian membuat daftar nama dan mengolah daftar nama, kita baru kemudian melakukan kontak, menghubungi orang-orang yang sudah Bapak Ibu tandai. Bapak Ibu mulai mengirim SMS dan WhatsApp. Saya ulang, SMS dan WhatsApp. Artinya, kalau WhatsApp Bapak Ibu sekalian sudah memberikan atau sudah mengirim WhatsApp, itu tetap wajib harus menggunakan SMS. SMS apa yang Bapak Ibu kirimi? SMS yang Bapak Ibu kirimi adalah SMS doa. Bapak Ibu hanya mengirim doa. Saya kasih contoh. Assalamualaikum, mudah-mudahan kabar Bapak dan Ibu sehat. Doa terbaik dari saya, Firly Ramli. Lalu kirim. Jangan lupa Bapak Ibu wajib menuliskan nama Bapak dan Ibu sendiri. Sebab kita tidak boleh berasumsi orang itu menyimpan nomor HP kita sendiri. Setelah dia merespon, apapun responnya, segera buat jadwal silaturahim. Bagaimana cara Bapak Ibu menawarkan jadwal silaturahim? Metodenya adalah dengan menawarkan 2 waktu. Kira-kira hari Selasa atau hari Kamis, pagi atau sore. Setelah sudah disepakati waktunya, Bapak Ibu lakukan silaturahim datang kepada rumah orang-orang yang telah Bapak Ibu sepakati waktunya. Siapkan niat, tekad, produk, dan alat bantu. Saya ulangi, yang perlu Bapak Ibu siapkan dan bawa adalah niat yang baik, tekad yang kuat, produk untuk membantu closing, dan alat bantu. Jika orang tersebut oke untuk bergabung, lanjutkan dengan hadirkan dia kepada home sharing. Undang dia ke home sharing. Tapi jika dia tidak oke atau belum oke pada saat ini, mintalah referensi siapa kira-kira orang yang tepat buat untuk dilanjutkan prospek berikutnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dapat memahami. Ulangi materi ini berkali-kali karena ini adalah salah satu materi terpenting dari sekian banyak yang penting untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan prospecting. Salam sukses penuh semangat. Saya Firly Ramli, your true partner.